Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahbayu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Ingin menjawab pertanyaan dari Bapak tentang motivasi saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Mengapa saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara? Karena saya ingin menjadi jaksa. Dan mengapa saya mengambilnya di UIN? Karena saya ingin menjadi jaksa yang berlandaskan Islam dan ingin menegakkan keadilan di negara ini, karena menurut saya sudah banyak keadilan yang tidak patut lagi ditegakkan, seperti pepatah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 tentang pengertian tata hukum. Tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan dalam pergaulan hidup, agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Adapun beberapa contoh tata hukum. Yang pertama, hukum perdata, kedua, hukum pidana, ketiga, hukum tata negara, keempat, hukum tata usaha atau hukum administrasi negara, dan yang terakhir, hukum acara atau hukum formal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia yang memenuhi kepentingan, kebutuhannya atau mengantar kepentingan seseorang. Adapun hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Yang ketiga, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah dan warga negara. Yang keempat, hukum tata usaha atau hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan, yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Dan yang terakhir adalah hukum acara atau hukum formal, adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya dan dijalankannya. Hukum material dapat juga dikatakan hukum acara, meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah, mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain, atau sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenaran apabila dituntut oleh orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang mengapa pentingnya mahasiswa mempelajari ilmu hukum. Karena banyaknya masyarakat awam sering melanggar peraturan yang seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Umumnya ketidaktahuan ini terjadi pada masyarakat yang tidak pernah belajar tentang hukum. Contoh sederhananya, masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Terlepas dari ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenakan helm disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Pengetahuan tersebut mencakup akibat dari tidak taat lalu lintas. Berikut aspek keselamatan berkendara yang diatur dalam perundang-undangan. Mahasiswa yang mengetahui memahami hukum dapat lebih taat dan tertib dalam melaksanakan hukum. Segala sesuatu aktivitas selalu dipertimbangkan penuh apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Dalam kegiatan pembelajaran di kampus misalnya,
Mahasiswa mengerti tentang hukum, cenderung enggan melanggar peraturan di kampus yang ada. Lain halnya dengan mahasiswa yang tidak mengetahui hukum, mereka akan cenderung bersifat semaunya sendiri. Sikap ini disebabkan karena tidak adanya pengetahuan yang sesuai. Ada peraturan yang sudah membatasi guna menjunjung ketertiban. Dengan hal tersebut, semakin mahasiswa sebuah hukum atau peraturan, maka ia akan semakin patuh dan taat mematuhi semua peraturan tersebut daripada mahasiswa yang tidak paham hukum. Yang kedua, citra hukum di Indonesia terlihat buruk di mata masyarakat. Citra buruk tersebut terutama terhadap masyarakat yang pendidikannya kurang dan ekonomi rendah. Mereka sering dalam posisi yang kurang bisa menjangkau hukum dan keadilan, sehingga hukum sering menjadi barang mahal. Terdapat sebuah ungkapan, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa dalam proses penegakan hukum masih dirasa banyak tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang kurang mampu apabila terkena sebuah kasus, maka dengan cepat dijatuhkan hukuman kepadanya. Sebaliknya, masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan diyakini akan memiliki potensi terlindungi oleh hukum. Gambaran ini disebut oleh Sacipto Roharjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa terhadap penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum tidak mencerminkan keadilan dan supremasi hukum yang berakibat pada buruknya kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dan penegakan hukum dengan mengubah wajah hukum yang buruk dan membentuk perspektif yang baik tentang hukum. Kenyataan ini perlu segera dituntaskan dan diperlukan peningkatan kesadaran hukum. Melalui pembelajaran hukum dasar bagi mahasiswa tentu saja dapat merubah paradigma terhadap hukum yang selama ini masih kurang mendapat citra baik. Dengan pembelajaran hukum di kalangan mahasiswa diharapkan ketika mereka lulus bisa menerapkan ilmu tersebut dalam bentuk tindakan nyata di masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham hukum dibodohi oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Melihat contoh nyata yang ada di masyarakat, misalnya ketika ada sebuah razia motor, masyarakat yang tidak paham undang-undang lalu lintas dengan mudahnya memberi uang damai kepada polisi, atau malah polisi yang meminta sejumlah uang pada pengendara. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan pidana di mana terjadinya pungutan liar oleh polisi dan tindakan suap oleh pengendara demi menghindari proses persidangan di pengadilan. Namun apabila masyarakat yang telah dibekali oleh ilmu hukum dasar akan mengikuti prosedur hukum yang ada, dan polisi yang meminta uang damai tersebut malah bisa saja dilaporkan oleh pengendara tersebut apabila mereka memahami tentang hukum. Cukup sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.